langsung saja masuk ke materi, yang dimana Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Setelah itu Ibu bagikan lembar kerja, silahkan diskusikan nanti, diisi lembar kerjanya, diskusikan per kelompok, lalu pastinya ada kesulitan ketika mengerjakan, lalu kita diskusikan bersama nantinya. Nah, pertama itu Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, hari ini kan kita belajar tentang sistem pernapasan. Nah, dari sistem pernapasan ini, kan sistem pernapasan itu sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari, karena tidak bernafas berarti kita tidak hidup kan. Berarti seperti materi yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup juga bernafas. Nah, pastinya ketika kita manusia ada sistem pernapasan. Nah, organ-organ dari sistem pernapasan salah ya kan, indikator. Ayo boy, tadi tapi langsung materi indikator lah sertian tadi. Belum lah ya. Mana ya? Pernapasan ada. Pernapasan perut. Berarti langsung pernapasan sih sudah organ langsung sudah jalan pernapasan. Biku. Nah, 1, 2, 3 ulang aja deh. Kami cak jalan dan sih kok, Fatemi. Artinya indikator tujuan tuh di pemuka kan? Iya, muka. Itu lah kok disuruh ibu mau ulang. Nah iya, sambil jelas tujuannya. Tujuan di situ sih lah langsung mulai. Tujuan indikator. Iya kan masih muka tuh tujuan gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini ada 3 indikator yang harus anak-anak ibu mengerti dan pahami. Yang dimana indikator ini juga termasuk ke tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, anak-anak ibu mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan jalannya sistem pernafasan. Yang indikator yang kedua yaitu anak-anak ibu mampu menjelaskan tentang bagaimana sih sistem pernafasan perut dan sistem pernafasan dada. Nah, yang ketiga itu anak-anak ibu mampu menjelaskan atau mengidentifikasi gangguan-gangguan dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, barulah nantinya anak-anak Ibu bagikan lembar kerjanya, lalu setelah itu kerjakan dan diskusikan per kelompok. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu tentang struktur, fungsi, dan sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini didukung oleh sistem yang organ. Nah, organ-organ ini jalannya itu yaitu pertama dari hidung. Nah, udara masuk melalui hidung. Ibu jelaskan saja ya dengan langsung dengan cara jalannya sistem. Nah, pertama yaitu ada hidung. Nah, fungsinya hidung adalah tempat masuknya udara dan tempat menyaringnya udara. Karena udara yang kita hirup itu pasti ada banyak debunya. Makanya ada rambut-rambut halus di dalam hidung anak-anak kan. Nah, jadi udara itu masuk melalui hidung, lalu sampai nanti ke faring. Faring itu persimpangan nanti antara tenggorokan dan kerongkongan. Nah, setelah itu barulah ke tenggorokan. Habis ke tenggorokan itu ada bronkus, yaitu ada persimpangan nantinya. Seperti yang anak-anak ibu lihat di slide. Itu ada persimpangan di sini. Nah, itu tuh adalah bronkus. Nah, jadi di sini ada hidung, lalu masuk ke faring, lalu masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini ada simpang. Nah, habis simpang ini, lalu masuk ke bronkiolus. Nah, bronkiolus ini yang nantinya itu sampai di ujung itu ada alveolus. Nah, alveolus itu adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Di sini adakah ada yang ditanyakan? Tidak kan? Berarti udah paham kan tentang jalannya dan struktur yang lain-lainnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu anak-anak ibu nanti mampu mengerti dan mampu menjelaskan tentang sistem pernapasan dada dan perut. Nah, kita langsung masuk ke sistem pernapasan dada. Nah, sistem pernapasan dada ini dibagi dua, itu ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi ini adalah proses masuknya udara. Nah, ketika anak-anak ibu menghirup udara, lalu rongga dada membesar, otomatis jikalau volume suatunya itu membesar, otomatis tekanan udara kecil. Nah, ketika tekanan udara kecil, udara masuk. Nah, setelah itu inspirasi. Nah, selanjutnya ada ekspirasi. Nah, ekspirasi adalah ketika udara mau keluar. Nah, bagaimana sistemnya? Rongga dada mengecil, otomatis jika rongga dada mengecil, tekanan udara pasti besar. Nah, otomatis kalau besar pasti dia mencari yang lebih kecil. Nah, makanya udara keluar. Jadi kalau ekspirasi, rongga dada membesar, tekanan besar, lalu udara keluar. Nah, selanjutnya
Bu, izin bertanya. Nah, Jadi, kalau ketika kita bernafas itu langsung satu jalan inspirasi dan ekspirasinya, Bu. ya, dia itu berkaitan nantinya. Jadi, kalau misalnya anak ibu mau pernafasan dada, nah pernafasan dada kan, jadi inspirasi terlebih dulu, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Jadi anak ibu misalnya menghirup udara, rongga dada membesar, lalu udara masuk, nah, lalu setelah itu rongga dada mengecil, udara keluar. Nah, jadi jalan itu beraturan, ada inspirasi, ekspirasi gitu. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya itu adalah pernafasan perut. Nah, pernafasan perut itu juga terbagi dua, ada inspirasi, ekspirasi. Nah, inspirasi yaitu bila otot di sini ada otot diafragma. Nah, kondisi berelaksasi itu adalah kondisinya melengkung. Nah, jikalau dia berkontraksi, kondisinya mendatar. Otomatis, jikalau kondisinya mendatar, kalau inspirasi, rongga perut itu membesar. Tekanan udara kecil, otomatis udara masuk ke dalam itu yang inspirasi. Nah, ketika ekspirasi, diafragma itu dia kembali ke tempat semula, berelaksasi. Nah, dia itu melengkung kembali, otomatis perut mengecil kembali, tekanan udara besar, otomatis tekanan udara keluar. Seperti itu inspirasi dan ekspirasi. Nah, Bu, izin bertanya, Bu. ya, Kalau pernapasan perut sama pernapasan dada tuh sama atau berbeda-beda, Bu? berbeda-beda nanti Bu contohkan. Nah, sesuai dengan Makasih, Bu. pertanyaan, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, Ibu mau minta satu orang ke depan untuk, nah, Saya, silakan Bu. tadi. Di sini tadi. Ya, Bu. Nah, Ibu mau mencontohkan ke teman anak-anak, coba tarik bernafas ke pernafasan dada. Nah, anak-anak perhatikan itu rongga dada membesar. Berasa kan kalau misalnya udara penuh di rongga dadanya, nah, lalu keluar. Nah, jadi seperti itu, membesar, mengecil. Nah, coba kalau perut. Nah, perut seperti itu, tapi lebih bagusnya tuh kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita pernafasan dada bagusnya. Kalau pernafasan perut kan sakit kan, karena diafragmanya itu berelaksasi, berkontraksi gitu. Jadi besar, kecil. Ya, jadi udara ke perut, perut ke paru-paru. Kalau itu pernafasan dari perut. Kalau pernafasan dari dada langsung saja ke paru, ke dada gitu kan. Kalau perut itu udara ke perut terlebih dahulu. Nah, baru nantinya itu jalan ke paru-paru seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Kapan kita melakukan pernapasan dada dan kapan melakukan pernapasan perut? Biasanya ketika anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari anak ibu biasanya itu pernafasan dada. Nah, pernafasan perut ini terjadi ketika anak-anak tidur. Oh, tidur doang. Berarti ketika tidur itu Ya, makanya kalau misalnya anak tidur, perhatikan misalnya ada adik-adik anak-anak kan di rumah. perutnya Ya, perutnya ada bukan dada kan. Sedangkan kalau kita jalan kerja ini dada yang bergerak kan. Nah, seperti itu. Bu, kalau olahraga, Bu, Nah, olahraga bagus perut. pernapasan Oh, perut ya, bagus perut. dari Ya. mulut. Jadi ke dada hidung kan, Bu? Ya. Dari mulut. Kalau pernapasan dada dari hidung bukan dari mulut. Iya, seperti itu. Udah bagus, Rahmi. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. teman-teman. Masih ada yang ditanyakan mengenai pernafasan dada, pernafasan perut? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem pernafasan. Nah, anak-anak ibu hati-hati. Nah, karena sistem pernafasan ini pasti ada gangguan di dalamnya tuh. Jikalau anak-anak ibu tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, contohnya itu ada asfiksi namanya. Itu gangguan dalam pengangkutan O2 ke jaringan. Nah, ketika di alveolus, tadi kan fungsi alveolus, siapa yang tahu fungsi alveolus setelah dijelaskan? Silakan Anom. Pertukaran CO2 dan O2. Nah, di sana kan pertukaran CO2 dan O2. Nah, yang membawa itu nanti darah. Nah, minggu besok kan kita masuk ke sistem peredaran darah. Nah, ibu kaitkan aja kan. Nah, jadi nanti ketika pertukaran, itu tuh O2 itu dibawa oleh jaringan darah. Darah itu kan termasuk jaringan kita. Iya, Bu. Jadi dibawa darah. Nah, darah itu yang menyampaikan ke jaringan-jaringan, yang menyampaikan ke organ-organ. Nah, ketika menyampaikan itu dia ke masalah, nggak sampai gitu. Nah, selanjutnya itu ada difteri, penyakit saluran pernafasan, ada juga pleuritis, faringitis, itu adalah radang pada faring. Kalau pleuritis itu tadi radang pada selaput pembungkus paru-paru.
Selanjutnya itu ada kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru ini disebabkan oleh asap rokok dan pola hidup yang tidak sehat. Dan juga ada asma. Itu kan ada nggak orang tua anak-anak ibu yang bunyi-bunyi ketika bernafas gitu-gitu kan, berarti itu tuh juga termasuk asma. Nah juga TBC. Umumnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh virus-virus dan bakteri. Tapi khususnya kanker paru-paru itu anak-anak kan sudah kelas 8 SMP. Ibu paham kalau kelas 8 SMP ini adalah masa peralihan. Pasti pengen mencoba sesuatu kan. Jangan sampai, anak ibu sudah belajar mengenai sistem pernafasan dan juga gangguannya, gitu kan. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh teman untuk merokok. Nah bahaya sekali merokok itu, hitam paru-paru. Mau anak-anak jadi kanker paru-paru? Tidak, Bu. Oleh karena itu jangan sesekali mengikuti budaya-budaya yang tidak tentu arah. Nah, sekianlah materi yang ibu sampaikan. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi ibu tadi? Sudah paham semua? Ibu uji di lembar kerja ya. Ya, Bu. Ibu bagikan lembar kerja ini, silahkan ibu tidak bagi kelompoknya, namun boleh berdiskusi. Nah nanti baru setelah berdiskusi kan boleh juga berkelompok. Silakan berdua-dua nanti mengajarkannya. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ini berlebih, Bu. Silakan kerjakan lembar diskusinya, lembar kerjanya. Silakan juga berdiskusi. Bagusnya ke kelompok ibu bagi saja. 2 kelompok. Ini berdua. Tari dan Rahmi 1 kelompok, Anom dan Teddy 1 kelompok. Ya, Bu. Silakan berdiskusi nanti. Silakan juga kita diskusi dengan ibu. Jika kalau ada yang tidak ditanyakan, berdiskusi terlebih dahulu, baru nantinya tuh kita diskusikan bersama-sama. Baik, Bu. Baik, jam pelajaran sudah hampir berakhir. Nah, mudah-mudahan setelah anak-anak ibu tadi, kita kan setelah berdiskusi dan juga telah menyelesaikan apa-apa yang sudah dipahami, dan ibu percaya anak-anak ibu sudah paham mengenai materi ini, karena lembar kerja tadi, diskusi, dan juga ketika kita berdiskusi bersama, anak ibu sudah paham. Nah, silakan nantinya tuh kerjakan tugasnya, ada nanti ibu kirimkan tugasnya, silakan kerjakan lalu dikirimkan di classroom. Nah, baik, kita tutup materi pada hari ini. Jangan lupa baca bukunya. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa minggu besok itu kita belajar tentang sistem peredaran darah. Juga berkaitan kan dengan sistem pernapasan tadi. Nah, sistem peredaran darah. Nah, baik, sampai berjumpa di lain waktu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Waalaikumsalam